Halo semua, kembali lagi bersama saya Nes Monica Kristi Kapitan dengan NIM 632000712. Seperti biasa, ini adalah video tugas saya dan ini adalah video tugas saya dari yang terhormat Bapak Brian Givan selaku dosen di mata kuliah manajemen keuangan ini. Nah, di kali ini saya akan membahas tentang manajemen piutang. Saya akan membahas tentang definisi dari manajemen piutang, tujuan dari manajemen dari piutang, dan masih banyak lagi. Oke, yang pertama saya akan membahas apa itu piutang, definisi dari piutang. Piutang itu adalah klaim terhadap sejumlah uang yang diharapkan akan diperoleh pada masa yang akan datang. Pengertian piutang meliputi semua hak atau klaim perusahaan pada organisasi lain untuk menerima sejumlah kas, barang, jasa di masa yang akan datang sebagai akibat kejadian pada masa yang lalu. Lebih singkatnya, piutang itu adalah kita menjual barang secara kredit. Nah, disitulah timbullah piutang. Nah, dengan menjual barang secara kredit itu dimana kita akan dibayar oleh customer yang mengambil barang dari kita. Nah, beda lagi dengan hutang. Kalau hutang kita yang membayar kepada orang itu, kita yang membayar. Kalau piutang kita yang dibayar. Nah, itulah perbedaan dari hutang dan piutang. Ingat ya teman-teman, piutang artinya kita yang akan dibayar. Nah, kalau hutang kita yang membayar. Nah, di sini apa sih tujuan dari piutang itu? Nah, tujuan dari piutang itu yang pertama dapat merangsang minat para pembeli. Yang kedua yaitu menaikkan volume penjualan. Yang ketiga meningkatkan laba bersih pada suatu perusahaan. Nah, jika piutang tidak mampu ditarik, maka muncullah yang dinamakan bad debt atau yang biasa disebut dengan piutang yang buruk. Mengapa demikian? Karena perusahaan terlalu ingin mengejar target penjualan. Yang kedua, menaikkan jumlah produk yang boleh dibeli secara non-tunai. Yang ketiga, penjualan produk yang bersifat non-tunai yang dilakukan secara hati-hati, di mana tidak melihat siapa customernya. Customernya mampu tidak membayar barang yang diambil. Jadi harus berhati-hati dalam penjualan produk yang bersifat non tunai. Nah, di sini bagaimana cara memperkecil risiko bad debt supaya bisa menarik piutang yang dimiliki. Yang pertama, hindari keputusan menjual untuk produk pada saat pasar dalam kondisi fluktuatif atau dalam krisis moneter. Nah, yang kedua yaitu membatalkan penjualan produk pada konsumen yang memiliki reputasi buruk. Maka dari itu harus detail dalam penjualan produk dalam perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu menghindari produksi dan penerimaan order pada saat pasar tidak menentu. Yang berikut, melakukan dan menerapkan prinsip kehati-hatian atau yang disebut dengan prudential principle. Nah, yang berikut yaitu ada ukuran presentasi yang layak diterapkan untuk besaran piutang dalam perusahaan tersebut. Nah, itulah cara untuk memperkecil risiko bad debt dalam suatu perusahaan agar bisa ditarik kembali piutang yang dimiliki. Nah, adapun unsur-unsur dari kredit, dari piutang ya. Yang pertama, kepercayaan kepada customer kita. Kita harus percaya dulu kepada customer yang akan mengambil barang dari kita. Jika sudah ada rasa kepercayaan kita kepada customer kita, nah disitulah baru dilakukan penjualan sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kedepannya. Yang berikut yaitu waktu atau time pada
penjualan tersebut, jangka waktu yang diperlukan dalam penjualan tersebut, periode yang dalam satu periode gitu. Sampai 1 tahun, tidak boleh sampai 1 tahun ya. Yang berikut yaitu risiko yang harus diambil pada penjualan tersebut. Jadi jika perusahaan sudah siap untuk menjual barang tersebut, perusahaan tersebut harus menerima risiko yang akan terjadi. Yang berikut yaitu prestasi. Nah, adapun dalam kredit, dalam piutang, ada beberapa kredit yang ada kredit yang berdasarkan jenisnya dan juga ada kredit berdasarkan waktunya. Yang kredit berdasarkan jenisnya yaitu yang pertama kredit konsumtif ya, yaitu kredit yang digunakan untuk keperluan pribadi, keperluan privat ya, tidak untuk umum, keperluan diri sendiri gitu. Contohnya seperti membeli mobil, membeli rumah, membeli motor. Intinya untuk keperluan sendiri, tidak untuk keperluan secara umum. Nah, berbeda lagi dengan yang kedua yaitu kredit produktif. Berbeda dengan konsumtif. Produktif ini kredit untuk diputar kembali untuk modal atau meningkatkan pendapatan dalam seperti modal usaha atau investasi dalam pinjaman tersebut, dalam piutang tersebut, kredit tersebut ya. Yang berikut yaitu kredit perdagangan. Kredit perdagangan ini yaitu kredit yang menghasilkan barang untuk keperluan daerah, untuk negara, untuk kawasan juga. Jadi dia menghasilkan barang untuk kebutuhan banyak orang. Nah, yang berikut kredit untuk jangka waktunya. Kredit untuk jangka waktunya yang pertama yaitu short term credit atau kredit jangka pendek, yaitu kredit yang kurang dari 1 tahun. Yang kedua yaitu medium term loan atau kredit jangka menengah, yaitu 1-3 tahun. Yang berikut yaitu long term loan atau kredit jangka panjang, yaitu lebih dari 3 tahun. Lebih dari 3 tahun ya. Syarat untuk mengajukan kredit. Adapun syarat dalam mengajukan kredit. Yang pertama yaitu fotokopi KTP, yang kedua fotokopi KK, yang ketiga MWP, yang keempat buku tabungan, dan adapun slip gaji. Biasanya di situ kita mengisi dikasih formulir ya untuk mengisi syarat dalam mengajukan kredit. Yang berikut yaitu dalam kredit terdapat prinsip 5C. Yang pertama yaitu karakter. Kita harus mengenali dulu karakter seperti yang saya bahas tadi. Kita harus mengenali dulu karakter dari customer tersebut. Mampu tidak dalam mengembalikan uang, mampu tidak dalam membayar kembali barang yang sudah diambil dari kita. Kita harus mengenali dulu karakternya seperti apa, customernya. Nah, yang berikut yaitu capacity atau kemampuan seseorang, kemampuan customer dalam mengembalikan uang kepada kita, seberapa banyak begitu. Dan yang ketiga yaitu capital atau modalnya berapa. Kita harus secara detail melihat 5C tersebut ya, agar tidak terjadi hal-hal yang buruk pada saat penjualan tersebut. Nah, yang berikut yaitu kolateral atau jumlah aktiva sebagai barang jaminan. Yang kelima yaitu condition atau keadaan ekonomi secara umum. Laporan keuangannya bagus tidak gitu. Itu yang perlu dilihat dalam kredit. Prinsip yang harus dilihat dalam kredit agar tidak terjadinya sesuatu hal yang buruk yang tidak diinginkan pada saat
penjualan tersebut. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam materi kali ini. Sekian dan terima kasih.